Halo teman-teman Horek Lovers, kembali lagi dengan saya Horek Channel tips dan tutorial. Di era ini, perkembangan teknologi semakin pesat, terlebih lagi dalam dunia pendidikan maupun bisnis, di mana terjadi transformasi sarana dan prasarana, dirubah dari yang klasik atau tradisional menjadi modern dan canggih. Nah, di zaman ini pastinya teman-teman, terutama yang mengajar atau bagi yang bekerja di bagian bisnis, hendak melakukan presentasi. Ingin tahu dong aplikasi apa saja yang bisa secara efektif mendukung pembelajaran atau presentasi. Nah, sebelum kita menuju ke video tipsnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan juga klik tombol lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update dengan video-video channel ini. Oke, langsung saja kini ke videonya. Ini dia 6 media pembelajaran atau presentasi terbaru 2022. Yang pertama adalah Quizizz. Quizizz merupakan sebuah platform web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang biasanya digunakan dalam pembelajaran. Biasanya digunakan oleh guru, seorang pengajar dalam pembelajaran pendidikan, kemudian menggunakan soal-soal yang dibuat dalam Quizizz untuk melakukan penilaian dalam pembelajaran. Platform Quizizz juga menampilkan data statistik yang digunakan untuk menganalisis siswa yang berupa Excel, biasanya diekspor dari platform Quizizz yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kelebihan aplikasi ini yaitu soal yang sudah digunakan bisa digunakan kembali. Selain itu juga Quizizz juga bisa digunakan dengan sesama pengguna Quizizz di mana saja dan kapan saja. Hasil kerja bisa di-output dan dilihat. Kekurangan dari aplikasi ini adalah atau platform ini adalah koneksi internet yang harus stabil. Kemudian soal yang dijawab tidak bisa direview kembali. Dan kemudian tidak bisa memilih soal yang gampang. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan Quizizz itu dapat menggunakan soal yang sudah digunakan melalui sort pada bagian Quizizz dan menggunakan soal yang digunakan oleh pengguna Quizizz lain. Tampilan dari Quizizz adalah di mana siswa atau peserta penjawab itu melihat soal melalui gadget atau handphone yang digunakan, sehingga memudahkan untuk peserta penjawab atau siswa khususnya bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Adapun Quizizz juga bisa digunakan untuk presentasi dengan pilihan-pilihan atau tool-tool yang disediakan oleh Quizizz itu sendiri. Yang kedua adalah Kahoot. Kahoot merupakan salah satu platform web yang hampir mirip dengan Quizizz. Tatap muka berbasis kuis dan permainan merupakan ciri khas dari aplikasi Kahoot. Pemanfaatan Kahoot dalam pembelajaran dapat digunakan untuk kegiatan pretest maupun posttest, dan bisa juga digunakan untuk penilaian dalam pembelajaran. Selain itu juga Quizizz juga bisa digunakan untuk survei dan pemberian materi dalam pembelajaran, ataupun juga untuk pelaporan presentasi dalam bidang bisnis. Penggunaan Kahoot sama dengan Quizizz, yaitu menggunakan laptop, gadget, dan perangkat elektronik semacamnya. Tampilan Kahoot dalam menggunakannya
di mana peserta penjawab atau siswa khususnya harus melalui tampilan proyektor untuk mengerjakannya. Soal akan ditampilkan oleh guru atau pengajar di depan, kemudian siswa atau penjawab harus melihat ke proyektor untuk menjawabnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah Canva. Canva merupakan salah satu aplikasi pengolah grafis atau visual yang populer digunakan saat ini. Banyak jasa jurnalistik ataupun pengguna media sosial menggunakan Canva untuk mempermudah mendesain bagian laman pada media sosial. Canva merupakan juga salah satu software editing selain CorelDRAW dan juga Photoshop. Hanya saja Canva bisa digunakan tanpa perlu menginstal master installernya atau setupnya. Penggunaan Canva biasanya untuk materi worksheet, brosur poster, template presentasi atau thumbnail YouTube, dan kebutuhan grafis sederhana lainnya. Adapun tipe-tipe desain dari Canva sudah dikategorikan oleh Canva berdasarkan kategori yang diperlukan, seperti contohnya media sosial, dokumen, pendidikan, marketing, event, dan lain sebagainya. Penggunaan Canva sangat mudah, hanya perlu membuka website dari Canva, yaitu canva.com, kemudian menggunakan perangkat seperti gadget atau handphone atau laptop. Selanjutnya, Powtoon. Powtoon merupakan aplikasi presentasi yang berbentuk video animasi interaktif. Teman-teman bisa menggunakan Powtoon untuk kebutuhan media pembelajaran, presentasi, video animasi, infografis, dan lain sebagainya. Untuk penjelasan berbagai konsep bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera. Adapun beberapa template yang sediakan sehingga dapat menambahkan karakter, teks efek, animasi, link, background, dan lain sebagainya. Biasanya Powtoon digunakan untuk mengupload konten yang akan dipublikasikan ke YouTube, Facebook, dan lainnya menggunakan format MP4, PDF, dan PPT. Seperti halnya Canva, Powtoon bisa digunakan melalui gadget atau handphone dan juga laptop. Selanjutnya adalah Prezi. Prezi merupakan aplikasi software untuk membuat dan mengelola presentasi secara online. Prezi mirip dengan PowerPoint atau Google Slide. Hanya saja, Prezi memiliki fitur yang sangat khas, yaitu Zooming User Interface atau ZUI. ZUI ini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan media presentasi secara fleksibel dan dinamis. Adapun pilihan untuk membuat presentasi secara linier dan memiliki metode karakteristik slide yang berurutan. Keunggulan Prezi dengan media pembelajaran lain sebelumnya yaitu bisa digunakan baik itu online maupun offline. Dan juga seperti halnya media pembelajaran sebelumnya atau media presentasi sebelumnya, tidak perlu menginstal master terlebih dahulu, cukup membuka web prezi.com. Adapun beberapa fitur yang disediakan oleh Prezi, diantaranya adalah
Prezi Present atau untuk presentasi, kemudian Prezi Video untuk video interaktif, dan Prezi Design untuk desain. Prezi sangat cocok untuk KBM online atau pembelajaran secara daring. Yang terakhir adalah Mentimeter. Mentimeter merupakan aplikasi pembelajaran dan biasanya digunakan untuk membuat survei secara sederhana secara online. Mentimeter merupakan salah satu alat untuk digunakan secara jarak jauh. Mentimeter adalah software yang presentasinya atau penggunaannya cukup mudah. Mentimeter menampilkan visual atau presentasi yang cukup menyenangkan dan interaktif. Hal ini membuat Mentimeter sangat cocok dijadikan sebagai kegiatan pembelajaran, presentasi, ceramah, dan lokakarya. Sehingga kegiatan-kegiatan itu dapat divisualkan secara inovatif dan berkesan, sehingga siswa maupun peserta dapat melihat secara tertarik dan tidak membosankan. Penggunaannya pun cukup mudah dengan memaparkan beberapa jawaban-jawaban yang diusulkan oleh pengajar maupun mentor dan menampilkan jawaban-jawaban dari peserta maupun siswa. Demikianlah 6 media pembelajaran efektif terbaru 2022. Selalu pantengin video-video channel ini karena channel ini selalu menghadirkan video-video yang bermanfaat dan juga sangat menarik. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah agar kalian selalu update dengan video-video channel ini. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya.